Sudah 1 tahun, cerpen pendek yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Hari-hari telah berlalu, dari Senin sampai Minggu. Minggu ke Senin, 1 hari 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Pagi, siang, malam, berlalu begitu saja. Dia yang indah dengan seragam sekolahnya, berjilbab segitiga menutupi rambutnya. Matanya tampak merona, hidungnya tampak mancung jika mataku yang melihat. Tawanya seindah syahdu, bersenandung di kedua telingaku. Saat dia tertawa, bunga ilalang berterbangan di hatiku. Bulan Juni berangsur pergi, disambut hangat oleh bulan Juli. Sudah 1 bulan tak terasa, aku terpana, terlena, dan dimabuk asmara. Untuk kesekian kalinya aku tatap dia. Terkadang mata ini tak dapat berbohong akan keindahan. Telinga tak dapat mendengar, peka. Yang dapat didengarnya hanyalah detakan jantung. Berapa lamanya manusia tidak bisa berkedip? 2 menit atau 3 menit? Mungkin 10 menit jika dia tak beranjak dari tempat duduknya. Jam telah menunjukkan pukul 7 dini hari. Beberapa menit lagi, bel sekolah akan berbunyi. Tepat pada hari ini, hari yang kurang diminati oleh segelintir orang berseragam sekolah. Bagaimana tidak? Liburan telah berakhir, senang-senang telah berakhir, dan waktu bersantai telah berakhir. Tapi ada juga yang bersemangat pada hari ini, dikarenakan ada beberapa siswa yang baru menginjakkan kakinya ke pendidikan yang lebih lanjut, SMA. Dan ada juga yang penasaran dengan siapa saja dia sekelas. Rasa penasaran itu ada pada setiap orang. Begitu juga aku, seorang anak lelaki yang baru naik kelas, dari kelas 10 ke kelas 11. Tepat sebelum 10 menit bel berbunyi, aku masih melihat ke atas dan ke bawah, menggerakkan jari telunjukku, menggeleng kepala kiri dan ke kanan, untuk melihat namaku tercantum di mading. Di kelas berapa? Kataku dalam hati. Pada saat itu mata ini langsung terbuka lebar melihat namaku ada di kelas 11 IPS 2. Tanpa pikir panjang, langsung aku berlari menuju kelas. Kiri belakang adalah tempat duduk terindah bagi seseorang sepertiku. Satu persatu tempat duduk yang kosong sudah mulai terisi. Dari kejauhan terdengar suara yang tak asing bagiku. Vicky! Dia memanggil namaku dengan suaranya yang khas. Aku terperanjat dari tempat dudukku. Ilmi? Dia adalah Ilmi, sahabatku dari kecil. Persahabatan kami dimulai ketika kami naik ke kelas 3 SD. Hingga sekarang. Sayangnya kami beda kelas di kelas 10. Akan tetapi di kelas 11, aku sekelas dengan Ilmi. Vicky, di sebelahmu siapa yang duduk? Tidak ada, Il. Oke, aku duduk di sebelahmu. Selang beberapa menit, bel sekolah telah berbunyi. Semua murid duduk di tempatnya masing-masing. Wali kelas datang tepat pada waktunya membawa lembaran absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Hansen. Bapak yang ditugaskan untuk menjadi wali kelas ini. Bapak mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, Pak. Tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar dari arah luar. Assalamualaikum, Pak. Maaf terlambat. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Masuklah seorang perempuan yang sederhana, melangkah ke dalam kelas dengan semena-mena, menebarkan aroma mawar merah muda. Tanpa ia sadari, hatiku telah direnggut olehnya. Dia bergegas menuju ke tempat duduk yang masih kosong di arah jam 3. Dengan seketika, ia lepaskan beban di pundaknya. Dia duduk dengan menopangkan telapak tangan di dagu. Tanpa ku sadari, aku terpikat oleh kecantikannya. Jantung memompa lebih banyak darah dari biasanya. Hati mulai diselimuti rasa suka. Apakah ini cinta? Aku terus bertanya dalam diamku. Pak Hansen mengeluarkan suara batuk yang menandakan absen akan dibacakan.
Akan tetapi aku tak menghiraukan hal tersebut. Suara menggema dalam telingaku. Absen sudah dibacakan satu persatu. Paris, hadir Pak. Pania, hadir Pak. Razak, hadir Pak. Dia yang selalu kupandang tiba-tiba mengangkat tangannya. Rahmilia, hadir Pak. Mataku berkedip, otakku berpikir, jantungku berdetak, dan aku mulai bernafas. Sebelum namanya dibacakan, aku lupa bagaimana caranya manusia hidup. Aku kembali ke bumi dari luar angkasa yang lepas, tanpa oksigen, melayang tak tahu arah, berbalik tak tahu tujuan, akan tetapi tetap menatap indahnya matahari yang panas. Sejak saat itu, aku telah jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Rahmilia, yang duduk di arah jam 3. September melangkahi Agustus. Sudah 4 bulan semenjak hari itu. Rahmilia, itulah namanya. Ingin sekali rasanya mengenal lebih jauh, berkenalan lebih tepatnya. Tapi masalahnya, jika aku terlalu dekat, hati ini meronta-ronta. Pada saat itu aku pernah sekelompok dengannya. Tak kuat hati menahan cinta. Jantung berdetak tak semestinya. Jangankan ingin mengobrol, melihatnya pun aku tak sanggup. Ilmi, bagaimana caranya berbicara dengan seorang gadis? Tanyaku pada Ilmi yang sedang makan mie kesukaannya. Hah? Apa kau bilang, Ki? Bagaimana berbicara dengan seorang gadis? Ilmi tampak sedikit tersedak dengan pertanyaanku. Iya, Il. Bagaimana caranya berbicara dengan seorang gadis? Tunggu sebentar. Apakah sahabatku ini sedang jatuh cinta? Tapi dengan siapa? Hush, jangan keras-keras kalau ngomong. Maaf. Jadi, siapakah gadis yang merebut hati sahabatku ini? Ilmi bertanya dengan nada tak meyakinkan. Rahmilia, kataku dengan pelan. Hah? Rahmilia? Shh. Tanganku langsung menutup mulut Ilmi. Jadi bagaimana? Apakah ada solusi, Il? Sepertinya ada. Ilmi tampak meyakinkan di mataku. Sungguh? Katakan kepada aku bagaimana caranya. Jadi begini, Ki. Berbicaralah dengan menatap kedua matanya. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Tepuk pundaknya dan katakan, "Hei," dengan suara seorang lelaki. Tanpa pikir panjang, aku pun menuruti saran dari sahabatku. Entah kenapa, hari ini dia sangat bijak. Padahal setauku dia tak pernah didekati oleh seorang perempuan. Sesampainya di kelas, aku langsung mengumpulkan keberanian yang ada di dalam diriku dan siap untuk mengatakan, "Hei," dengan suara seorang lelaki. Beberapa langkah telah kutapaki. Tak terasa sudah mendekati sang pujaan hati. Lantas bagaimana sekarang dengan mengatakan, "Hei," dan menepuk pundaknya? Aku tak kuat. Hati tak menerima irama yang ada. Maka dari itu, aku berbelok ke arah kanan dan langsung duduk di tempat dudukku, seraya tersipu malu. Sudahlah, jangan hari ini. Aku berbisik di balik tangan yang kulipat di atas meja. Aku telah takut untuk berbicara, takut untuk memulai. Apalagi hati ini sudah tak bisa diajak berdamai. Ingin sekali rasanya untuk saling berbicara, bertukar cerita, akan tetapi bagaimana caranya? Tidak tahu. Aku pun tidak tahu caranya. Malam menjadi saksi dikala aku sangat memikirkannya. Bulan dan bintang menemaniku dengan rasa yang belum pernah ada di dalam jiwa. Menyakitkan, sesak, rindu, cinta. Terkadang apa yang kurasakan kutulis dalam rangkaian kata yang berkumpul menjadi kalimat. Wahai rembulan yang indah, mengapa engkau bersembunyi di balik awan? Mengapa engkau bersekutu dengan bintang? Tak tahukah engkau, wahai rembulan, hati ini telah engkau terbangkan. Mungkin ini sudah kesekian kalinya bahwa aku tetap mencintai dia dalam hatiku.
Sehingga Ilmi merasa heran dan bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku ini? Ki, ini sudah 6 bulan kulihat kau begini. Kalau kau jatuh cinta, bilang saja langsung. Jangan menunda-nunda. Takutnya ada yang dulu mendaftar dari kau, Ki. Aku sontak terkejut dalam rasa melamun yang sedang memikirkannya. Apa itu mungkin, Il? Iyalah, dalam hidup ini siapa cepat, dia yang tepat. Aku terus memikirkan perkataan Ilmi yang menghantui malam yang sunyi ini. Aku bingung, takut, cemas, panik ketika dia sudah jadi kepunyaan orang lain. Maka dari itu, besok aku akan menyatakan perasaanku kepada Rahmilia. Dan tak lupa pula dengan setangkai mawar di tanganku. Keesokan harinya aku mulai bersiap dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa Rahmilia akan menerima perasaanku seutuhnya dan menerima mawar yang kuberikan. Setelah itu dia akan mengatakan, aku juga suka kepadamu. Begitu indahnya khayalanku, sehingga membuat seluruh badanku menggigil di saat matahari menusuk ke pori-pori. Jam istirahat telah berbunyi. Inilah saatnya aku menyampaikan perasaanku pada Rahmilia. Ilmi yang melihatku seraya kagum dan mengatakan, kau pasti bisa, dengan menepuk pundakku. Aku siap dan aku berani. Seluruh kepercayaan diriku telah meluap-luap. Tampak di ujung lorong sana, kulihat Rahmilia berdiri sendiri, seraya melihat pemandangan sekolah. Kakiku mulai melangkah dengan cepat. Saking cepatnya, kepalaku tertinggal di belakang. Tak ada hujan, tak ada badai. Seorang lelaki datang menghampiri Rahmilia. Lelaki itu tampak akrab dengannya. Saling bercanda sehingga menimbulkan gelak tawa. Kulihat Rahmilia tampak begitu manis. Akan tetapi, hatiku didatangi badai, hujan deras, petir kilat, sehingga rasa cinta selama ini entah kemana. Aku berbalik badan dan berjalan dengan kaki yang lemah. Tangan tak sanggup memegang mawar yang telah kubawa. Kubiarkan mawar ini jatuh dan diterbangkan angin bersama perasaanku padanya. Tak ada malam yang menyedihkan dari malam di hari ini. 31 Desember. Besoknya tanggal 1 Januari. Sudah 7 hari sejak kejadian itu. Nelangsa membalut luka. Cinta yang dulu merah muda, sekarang tak lagi berwarna. Apalah daya aku mencintai seorang gadis yang telah mencintai orang lain. Bulan Januari telah menanti dan meninggalkan Desember di tahun kemarin. Begitu juga perasaanku padanya. Aku coba untuk meninggalkan, tapi terasa berat. Aku coba melupakan, tetapi malah teringat. Setiap hari hati melirih kesakitan. Tak bisa menahan akan semua perasaan yang telah lama aku tanam. Setiap malam dadaku terasa sesak. Segera aku tuliskan semua perasaanku di atas kertas. Mengapa mawar begitu indah? Mengapa mawar memiliki duri? Aku ingin menggenggam mawar, tetapi mawar terlalu menyakitkan. Di dalam kelas tak bersemangat. Jika di luar kelas, patah semangat. Vicky, jangan biarkan kesedihanmu terus berlarut, sehingga membuatmu hilang semangat seperti ini. Ilmi menguatkanku dalam setiap kesedihanku. Ingat kawan, orang yang rela melepaskan adalah orang yang hebat. Ilmi mengatakan kalimat bijak yang tak pernah ku dengar sebelumnya. Thanks Il, atas sarannya. Setiap hari ku lalui dengan rasa tidak suka. Menolak cinta yang tumbuh, mekar, yang membuatku terpikat. Januari telah berakhir. Sudah 1 bulan ku berusaha. Tidak dapat kuingkiri, memang berat rasanya melihat Rahmilia selalu bersama orang yang dicinta. 28 Februari, sudah tak terasa, sudah 2 bulan. Apakah aku sanggup untuk mengikhlaskan dia bahagia dengan pilihannya? Sepertinya bisa. Maret dan April telah berlalu dengan rasa yang sama, tetapi sudah mulai pudar. Bulan Mei, bulan yang begitu menyenangkan bagi seseorang sepertiku. Bagaimana tidak? Aku sudah mencintai Rahmilia dalam hatiku dan mengerti bagaimana cinta itu bekerja dengan sebenarnya. Sama seperti halnya mendengar lagu yang berjudulkan Terima Kasih. Juni sudah kembali. Sudah 1 tahun telah kulalui. 1 tahun yang penuh makna.
Aku mengenal akan cinta, jatuh akan cinta, bangkit akan cinta. Semua telah kurasakan dalam 1 tahun belakangan ini. Rahmilia, perempuan yang pernah ku cintai dan akan selamanya ku ingat di dalam hatiku.